DPR menjadi playgroup. Sutoyo Abadi. Lengkap sudah ketika MPR dilumpuhkan, DPR pun dimandulkan bersamaan presiden dikuasai bohir para bandar, bandit dan badut politik. Maka isu apapun yang menyangkut rakyat, DPR nyaris tidak berbuat apa-apa. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah bikin berang DPR. Gus Dur menyebut para anggota dewan yang gemar ribut itu seperti di taman kanak-kanak. Bahkan menilai DPR melorot menjadi kelompok bermain atau playgroup. Para politisi kita memang masih harus banyak belajar, kata Gus Dur, usai buka bersama wartawan di Hotel Akasia Jalan Kramat Raya Jakarta, Minggu 31 Oktober 2004. Saat itu Gus Dur meminta maaf sekalipun Gus Dur mengatakan bahwa ucapannya sekadar humor. Ternyata ucapan itu sampai sekarang tetap membekas menjadi kesan buruk bagi DPR. Diulang kembali oleh Profesor Rizal Ramli. Hari ini DPR kan sudah jadi taman kanak-kanak semua karena ketua partainya yang 9 orang dikooptasi Pak Jokowi. Nah, 575 anggota DPR kayak taman kanak-kanak. Ketika para petinggi partai khususnya ketua umum partai sebagian masuk jerat kendali taipan oligarki, maka semua anggota DPR sudah diikat, dikontrol dan dikuasai para petinggi partai politik dengan kuasa PAW yang ada dalam Undang-Undang MD3. Fungsi DPR lumpuh total, tidak lebih hanya pajangan formalitas konstitusi belaka. Dampak dari Undang-Undang MD3 saat ini Ketua Umum Parpol mempunyai kekuasaan untuk merecall atau mengeluarkan anggota DPR RI dengan sesuka hati. Karena itu dari 575 anggota DPR, semuanya hanya tunduk dan patuh kepada Ketua Umum Parpol. Otomatis DPR seperti taman kanak-kanak atau TK yang hanya manut kepada 9 Ketua Umum Parpol. 99,99% anggota DPR sudah tidak mewakili kepentingan rakyat. DPR bukan lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Perwakilan Petinggi Partai Politik. Kedaulatan rakyat dengan partai terputus saat berada di bilik suara. Kuasa rakyat menghilang, bahkan hanya sebagai korban dan objek kebijakan persekongkolan petinggi partai. Keberadaan partai politik dalam demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih besar dan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemilih harus disadarkan bahwasannya dalam sistem demokrasi, kondisi politik dan kedaulatan rakyat telah dikudeta partai politik. Tidak mungkin bisa mengharapkan perubahan dari rezim Jokowi. Dampak DPR dilumpuhkan akan sangat parah termasuk kerusakan tata kelola negara. Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya ritual dan formalitas. Dengan rekayasa yang telah disiapkan, pemenang Pilpres 2024 sudah diketahui. People power harus digerakkan untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental terhadap fungsi anggota DPR dan lembaga DPR.